Gelombang elektromagnetik memiliki frekuensi dan panjang gelombang yang berbeda-beda. Semakin tinggi frekuensi, maka panjang gelombang akan semakin pendek. Frekuensi gelombang yang rendah, seperti gelombang radio, akan memiliki energi yang rendah. Selain itu, frekuensi gelombang yang rendah memiliki panjang gelombang yang panjang. Semakin tinggi frekuensi gelombang, maka energi yang dimiliki gelombang akan semakin besar. Selain itu, panjang gelombangnya akan menjadi semakin pendek. Jika diurutkan dari frekuensi terkecil hingga terbesar, maka gelombang elektromagnetik terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar UV, sinar X, dan sinar gamma. Kita pasti sering mendengar penyiar yang menyiarkan berita atau informasi dari radio. Selain itu, kita dapat melihat berita dan informasi lainnya dari televisi. Hal ini karena salah satu aplikasi gelombang elektromagnetik yaitu gelombang radio. Panjang gelombang dari gelombang radio bervariasi, mulai dari 19 cm atau sepanjang sebuah botol minuman, sampai sebesar mobil, kapal, gunung, sampai lebih panjang dari diameter bumi kita. Pernahkah kalian melihat sebuah microwave dan alat-alat pendeteksi kecepatan kendaraan? Dua hal tersebut merupakan salah satu dari gelombang mikro. Gelombang mikro memiliki panjang gelombang antara 1 mm sampai 1 meter atau frekuensi antara 300 MHz sampai 300 GHz. Apakah kalian pernah memindahkan channel TV dengan menggunakan remote? Bagaimana itu bisa terjadi? Remote control IR bekerja dengan mengirimkan gelombang inframerah ke perangkat elektronik. Ketika menekan tombol, remote mengirimkan kode yang sesuai dengan perangkat penerima. Penerima pada perangkat elektronik lantas menerjemahkan kode digital ini untuk mengaktifkan fungsi yang dimaksudkan. Pada dasarnya, setiap benda yang ada di bumi ini memancarkan sinar inframerah. Manusia pada suhu normal meradiasikan sinar inframerah yang cukup kuat dengan panjang gelombangnya sekitar 10 mikron. Panjang gelombang sinar inframerah yaitu di antara 700 nanometer sampai 1 mm. Bumi kita mengemisikan radiasi sinar inframerah yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Dapat kita lihat dari spektrum warnanya. Semakin warna spektrum tersebut kemerah-merahan, maka radiasi sinar inframerah di daerah tersebut semakin besar. Cahaya putih sebenarnya terdiri dari beberapa warna yang memiliki panjang gelombang tersendiri yang berkisar di antara 380 nanometer dan 700 nanometer. Orang yang pertama kali menemukan dan menjelaskan bahwa cahaya putih dapat dibagi menjadi 7 warna adalah Sir Isaac Newton. Benda-benda di sekitar kita terlihat memiliki warna karena gelombang elektromagnetik yang berinteraksi dengan molekul-molekul benda tersebut. Ini adalah salah satu manfaat terpenting dari cahaya tampak. Misalkan daun ini. Daun ini terlihat hijau karena gelombang elektromagnetik berinteraksi dengan molekul daun yang memiliki panjang gelombang 492 sampai 577 nanometer yang kemudian dipantulkan ke mata kita sebagai warna hijau. Selain itu, cahaya tampak pun berfungsi untuk mengukur suhu bintang. Misalkan matahari yang berwarna kuning ternyata memiliki suhu 5500 derajat Celcius. Jika suhu bintang sekitar 3000 derajat Celcius, maka bintang tersebut akan terlihat merah, misalkan bintang Antares. Jika suatu bintang bersuhu 12.000 derajat Celcius, maka bintang tersebut akan terlihat berwarna biru, misalkan bintang Rigel.
Salah satu aplikasi dari sinar ultraviolet adalah untuk mendeteksi keaslian uang dalam uang asli yang telah dibuat oleh suatu negara. Pada uang tersebut terdapat angka atau gambar yang tidak kasat mata yang akan memandar jika dilihat di bawah sinar UV. Saat kita melihat sebuah uang kertas dengan disinari oleh sinar UV, akan nampak yang mana uang asli dan uang palsu. Karena bagian-bagian yang tadi tentu tidak dapat dicetak menggunakan alat pencetak biasa. Sinar ultraviolet terbagi menjadi 3 bagian, yaitu UVA, UVB, dan UVC. Sinar UVA adalah sinar UV yang paling banyak menimbulkan radiasi. Sinar UVA meliputi 95% radiasi yang mencapai permukaan bumi dan 30-50 kali lebih umum dari sinar UVB walaupun kurang intens. Sinar UVB biasanya hanya merusak lapisan luar kulit atau epidermis. Sinar ini memiliki intensitas tertinggi antara jam 10 dan 14 saat sinar matahari terang. Sebagian sinar UVB matahari terblokir oleh lapisan ozon di atmosfer. UVB tidak menembus kaca. Dan yang terakhir adalah sinar UVC. Radiasi UVC menimbulkan bahaya terbesar dan menyebabkan kerusakan terbanyak. Namun untungnya, mayoritas sinar ini terserap di lapisan ozon atmosfer. Sinar X dikenal juga sebagai sinar Roentgen. Nama ini diambil dari penemunya yaitu Wilhelm C. Roentgen pada 8 November 1895. Sinar X mempunyai frekuensi antara 10⁻16 Hz sampai 10⁻20 Hz. Panjang gelombangnya sangat pendek yaitu 10⁻⁻6 cm sampai 10⁻⁻10 cm. Dalam ilmu kedokteran, sinar X dapat digunakan untuk melihat kondisi tulang, gigi, serta organ tubuh yang lain tanpa melakukan pembedahan langsung pada tubuh pasien yang dikenal sebagai foto Roentgen. Gambar foto sinar X digunakan untuk memperlihatkan kecacatan tulang, mendeteksi tulang yang patah, dan memperlihatkan keadaan organ-organ dalam tubuh. Seseorang harus berada di antara tempat penyimpanan film dan tabung yang memancarkan sinar X tersebut. Sinar X ini akan menembus kulit dan bagian tubuh lain kecuali tulang. Bayangan sinar ini kemudian direkam pada film. Setelah film tersebut dicuci, bagian yang tidak dapat ditembus sinar X akan berwarna hitam, sedang bagian yang dapat ditembus oleh sinar X akan berwarna putih. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang terkecil atau frekuensi yang besar sehingga memiliki energi yang terbesar pula. Sinar gamma berasal dari bahan radioaktif. Bahan radioaktif adalah bahan yang secara alami memancarkan energi. Frekuensi yang dimiliki sinar gamma berada dalam rentang 10⁻20 Hz sampai 10⁻25 Hz dengan panjang gelombang 10⁻⁻12 meter. Pemanfaatan sinar gamma dalam kedokteran diantaranya dalam gamma knife surgery atau pembedahan saraf dengan pisau gamma. Karena daya tembusnya yang begitu tinggi, sinar gamma mampu menembus berbagai jenis bahan, termasuk jaringan tubuh manusia. Sinar gamma digunakan untuk mengobati tipe kanker tertentu. Serangkaian sinar gamma dipancarkan langsung pada sel yang terkena kanker untuk dimusnahkan. Jika sinar gamma mengenai molekul DNA dalam batas tertentu, sel tubuh akan memperbaiki gen yang rusak.
Sinaran radioaktif seperti sinaran alfa, sinaran beta, dan sinar gamma mempunyai banyak kelebihan dalam kehidupan seharian dan dalam pelbagai bidang. Antara kegunaan sinaran radioaktif ialah dari segi pertahanan, perindustrian, perubatan, pengawetan makanan, arkeologi, dan pertanian. Dari segi pertahanan, bahan radioaktif digunakan untuk pembuatan senjata seperti bom nuklear yang boleh menghasilkan letupan yang kuat. Sinaran radioaktif yang dibebaskan daripada letupan tersebut boleh memusnahkan hampir semua hidupan termasuklah manusia dan kesannya wujud untuk beberapa generasi. Sebagai contoh, pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki semasa Perang Dunia Kedua. Dalam bidang perindustrian, sinaran radioaktif digunakan dalam pembuatan kertas, kepingan plastik, dan kepingan logam. Pengawalan ketebalan secara automatik dapat dicapai dengan meletakkan sumber zarah beta di sebelah kepingan dan pengesan di sebelah yang lain. Jika kepingan itu terlalu nipis, pembilangan yang dicatat oleh pengesan bertambah dan isyarat akan dihantar ke penggelek supaya tekanan pada kepingan dikurangkan. Sinaran radioaktif juga digunakan dalam bidang perubatan untuk menentukan tempat bukuan darah dengan natrium 24, merawat tumor di dalam otak dengan teknetium 59, dan membasmi kuman dengan kobalt 60. Dalam aspek pengawetan makanan, sinar gamma digunakan untuk mencegah percambahan dan membunuh serangga perosak dalam herba dan rempah. Sinar gamma juga digunakan untuk menjadikan buah-buahan lebih lambat masak dan lebih tahan lama. Dan produk makanan yang dirawat dengan sinaran untuk pengawetan ditandakan dengan logo Radora. Di dalam bidang arkeologi, saintis menggunakan kaedah pentarikan karbon untuk menentukan usia artefak purba dengan menentukan peratusan karbon 14 di dalamnya. Dalam bidang pertanian, sinar gamma digunakan untuk memandulkan dan menghalang proses pembiakan serangga perosak. Selain itu, nitrogen 15 dan fosforus 32 digunakan untuk mengkaji kesan penyerapan baja oleh akar tumbuhan. Energi geotermal dihasilkan oleh panas dari dalam bumi. Energi panas bumi membangkitkan tenaga yang dapat diandalkan dan hampir tidak mengeluarkan gas-gas rumah kaca sama sekali. Tidak seperti pembangkit listrik lain yang harus membakar batu bara atau minyak bumi, pembangkit tenaga listrik panas bumi memanfaatkan energi alam yang timbul dari sumber panas bumi untuk membangkitkan tenaga listrik guna kebutuhan rumah tangga dan industri. Energi panas bumi seperti air panas yang dididihkan dalam ceret. Kami menyebutnya sebagai konsep ceret. Alih-alih menggunakan kompor untuk mendidihkan air, energi panas bumi menggunakan panas dari dalam bumi. Cara kerjanya seperti ini. Panas alami bumi membentuk sumber daya geotermal atau panas bumi. Panas ini berasal dari batu-batuan yang meleleh disebut magma. Biasanya terdapat di kawasan gunung berapi yang tidak aktif. Magma tersebut terletak jauh di bawah permukaan, dan sumber energi panas itulah yang mendorong pengembangan sumber-sumber panas bumi. Selama ribuan tahun, air hujan merembes melalui celah atau retakan pada permukaan bumi dan mengumpul di reservoir bawah tanah di atas magma. Magma ini kemudian akan memanaskan air ke temperatur di atas 500 derajat Fahrenheit. Untuk mendapatkan zat cair dan gas atau fluida yang bertemperatur dan bertekanan tinggi ini, sumur dibor dari kedalaman 3.000 sampai 10.000 kaki dari permukaan bumi. Sumur-sumur produksi tersebut kemudian membawa zat cair panas bumi ke permukaan dan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Karena tekanan tinggi dalam reservoir panas bumi, zat cair tersebut akan secara alamiah mengalir ke atas dan melalui fasilitas pengolahan di permukaan. Zat cair panas bumi mengalir melalui wellhead atau kepala sumur dan jaringan pipa sebelum dialirkan ke separator, di mana uap panas dipisahkan dari air panas. Air panas yang dipisahkan disebut brine, kemudian diinjeksikan kembali ke reservoir,
lalu akan dipanaskan kembali oleh magma dan akhirnya dimanfaatkan lagi. Inilah yang menjadikan panas bumi sebagai energi terbarukan. Dari separator, uap panas dialirkan ke pembangkit listrik melalui sistem jaringan pipa besar di atas permukaan tanah. Diameter dari jaringan pipa uap panas ini bisa mencapai 4 kaki. Jaringan pipa uap panas diinsulasi untuk mencegah lepasnya panas karena jaringan pipa ini melintasi daerah sepanjang 3 km atau lebih. Jaringan pipa ini panas sekali dan akan memuai jika diisi uap panas. Oleh karena itu, pada setiap beberapa ratus kaki didesain pipa lingkar pemuaian. Uap panas melalui proses pemurnian terakhir untuk menghilangkan semua kotoran di dalam fasilitas scrubber. Uap panas yang sudah diproses kemudian dialirkan ke pembangkit listrik. Tenaga dan energi uap panas digunakan untuk memutar bilah-bilah turbin. Turbin kemudian memutar poros yang dihubungkan ke pembangkit listrik. Muatan listrik dihasilkan dari putaran magnet di dalam generator. Muatan listrik mengalir melalui kabel tembaga menuju trafo di luar pembangkit. Di dalam trafo, tegangan dinaikkan sebelum listrik dialirkan ke jaringan transmisi PLN Jawa Bali dan kemudian disalurkan ke rumah-rumah dan industri. Dibandingkan dengan sumber tenaga listrik lain, panas bumi merupakan sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan, yang membuatnya menjadi salah satu solusi dalam mengatasi dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Panas bumi merupakan energi terbarukan, karena dengan pengelolaan yang tepat, sumber panas bumi dapat terus menjadi sumber energi yang dapat diandalkan. Panas bumi mempunyai banyak keunggulan. Panas bumi merupakan sumber energi terbarukan yang dapat diandalkan dan mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. Pembangkit tenaga listrik panas bumi praktis tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Pembangkit listrik tenaga angin atau sering juga disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB adalah salah satu pembangkit listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan. PLTB memiliki efisiensi kerja yang baik jika dibandingkan dengan pembangkit listrik energi terbarukan lainnya. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin ini bekerja berkebalikan dengan kipas angin, bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, namun menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Kemudian angin akan memutar sudut-sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator, letaknya di bagian belakang turbin angin. Generator mengubah energi putar rotor menjadi energi listrik dengan prinsip hukum Faraday, yaitu bila terdapat penghantar di dalam suatu medan magnet, maka kedua ujung penghantar tersebut akan dihasilkan beda potensial. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan fluks pada stator yang akhirnya dihasilkan tegangan dan arus listrik. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan inilah kemudian masuk ke transformator dan gardu untuk menaikkan tegangan arus listrik atau menyalurkan atau meneruskan tenaga listrik tegangan menengah ke konsumen tegangan rendah.